mau langsung mulai kok guys. Boleh silakan Mas Gani. Ini ngeri banget. Ini mau bahasnya yang gimana nih? Yo, Yang dipersilahkan. eh, sebelumnya yang lain udah paham belum tugasnya apa? Kan awalnya kalau berdasarkan rekaman bapaknya, sebelum dikasih soal itu suruh nyari artikel atau jurnal atau buku yang bahas tentang rumus besar sampel. Yang pertama kan untuk dua kelompok independen, yang kedua dua kelompok dependen, dan satu lagi lebih dari dua kelompok independen. Habis itu berdasarkan rumus besar sampelnya kita disuruh cari ilustrasi atau contoh. Dari contoh itu kita nemu ukuran sampel, hasil dari ukuran sampelnya kita bandingin pakai aplikasi. Bapaknya kasih dua opsi, S size sama G power. Terus bapaknya keluarin soalnya cuma langsung berikan contoh untuk masing-masing rumus besar sampelnya. Dimana itu pasti lebih mudah sih, nggak usah harus nyari rumus besar sampelnya, ya nggak sih? Mas Gan tanya. Berarti kalau kita bikin contohnya sendiri boleh nggak? Kayaknya lebih enak ada referensinya deh Mbak Sis. Oh, misalkan nih, kita kan nyari Kayak dan di internet susah yang kayak ANOVA itu loh, yang lebih dari dua populasi. iya Nah, setuju. nah terus misalkan di beda angka sama mungkin di beda kasusnya kayak gitu boleh nggak sih? Boleh nggak sih Mbak Sil? Kayaknya nggak ada yang bisa jawab deh itu, kecuali nanya bapaknya. Ya, ada Regita. Oke, oke. Yuk lanjut. Lanjut, terus mau bahasnya gimana nih? Bolehlah share screen. Nah, aku liatin contoh. Aku dapat artikel yang kayak apa. Mbak Sil izin dulu ya, anaknya mau bobo bentar. Oke, seperti biasa. Tenang, tenang. Sepertinya Mbak Sil bakal comeback. Luar biasa. Sebentar guys, tak buka dulu semuanya. Pesan dari Mbak Sil, kita bahas pakai SS dulu nggak apa-apa. Nanti Mbak Sil bahas yang G-Power. Oke, nah, aku nemu yang ini. Kayak gini. Nah, peduli ini mau dibilang apa, artikel atau bukan. Tapi susah banget nyari artikelnya. Di sini dibahas semua rumus besar sampelnya, beserta contohnya. Nah, yang pertama kan rumus besar sampel min dua populasi yang independen. Rumusnya itu adalah yang ini. Mirip sama
Sebelumnya aku dapat catatan dari yang 2019 itu, ini nih yang paling mirip. Jadi, aku nulisnya rumus besar sampelnya dulu, terus ada caranya juga di situ kalau variasinya nggak diketahui seperti apa. Habis itu kita pakai contohnya. Langsung aku pakai contohnya di sini. Tak tulis ulang tok. Nah, dari contohku ini yang aku ambil, ternyata variasinya itu belum ada. Makanya aku pakai rumus yang ini dulu. Dicari dulu variasinya, dapat, baru aku nyari ukuran sampelnya. Dari contoh itu dapatnya 39,04. Habis itu baru pakai aplikasi S-Size. Kalau kalian udah punya S-Size, nanti kan tampilannya kayak gini. Untuk contoh yang pertama itu, kita pakai yang ini 2 titik, bukan, yang min, maaf, yang yang ini, tadi ke atas. Pas kalian buka, kalian nyari yang 7.4b. Kalian klik estimate, nah, kalian masukin ke sini. Nah, tadi aku pilih yang 74B. Nah, di sini. Ini yang harus kita klik sampel size-nya, karena sampel size-nya yang mau kita cari. Jadi, nggak bisa diklik. Terus kita tinggal isi berdasarkan contoh yang kita punya. Tadi, alfaku tuh 5%, betanya 20%. Otomatis, satu itu 80. Terus aku punya sigma kuadratnya tuh 122. Aku masukin ke sini. Aku punya mu 0-nya 82, punya mu A-nya 75. Hasilnya 40. Itu caranya. Setidaknya dari sini kita bisa lihat hasil manualnya sama hasil aplikasinya nggak berbeda jauh. Dari sini aku screenshot, terus tinggal tak bilang tidak berbeda signifikan. Habis itu, ya itu yang pertama. Dan yang pertama, teman-teman yang mau nanya dulu nggak? Mas Gan, Iya, aku kok nggak kebuka ya? apanya? Apa yang kan tadi input-input angka-angkanya gitu kan? Aku nggak ada. Keluar nggak? Nggak. Coba 4B kan? Nggak, ini aplikasinya tak keluarin, keluar nggak? Keluar kalau aplikasi. Terus pas diklik 74B, Keluar nggak? enggak. Serius? Coba aku ulang download lagi yang lanjut aja Mas, lanjut. Nggak, maksudnya pas aku klik kayak gitu, keluar nggak perform estimationnya? Error. Kayak ini error gitu. Coba aku ulang lagi deh, bentar. Oh, maksudnya punyamu, bukan punyaku. Punyaku. Bentar, errornya itu tulisannya harus must be input number ya? Bentar tadi aku close soalnya. Coba aku ulang lagi Mas. Oh ya, Ya, duluan, lanjut dulu. Thank you Mas. oke. Terus lanjut yang kedua. Yang kedua itu kan min dua populasi dependent. Sebenarnya menurutku itu harusnya satu populasi, tapi beda perlakuan seharusnya. Berdasarkan yang bapaknya
jelaskan kemarin itu harusnya satu populasi tapi beda perlakuan. Yang membedakan doang dari nomor satu itu cuma duanya ini doang nih, guys. Nah, bedanya cuma duanya doang. Ya, rumusnya kayak gini. Dan itu aku tahu dari sini juga, dari referensinya juga. Ini. Dan aku juga ngambil contohnya dari sini. Yang ini. Nah, sini. Dari contohnya itu udah ada variansinya, udah ada beta minnya, udah ada alfa sama betanya juga. Tinggal aku cari, tinggal aku masukin ke rumusnya. Dapat segini. Itu pakai aplikasi lagi. Kalau tadi yang pertama 74B, kalau yang kedua kita pakai yang 72B. Hypothesis testing for a population mean. Sama ketik estimate, tinggal kita masukin lagi. Kalau tadi alfanya tetap 5, betanya di sini 10. Berarti 1 min betanya 90. Sigmanya diminta 20, masukin 20. Mu0-nya 90, Mu-A-nya 85, hasilnya 169. Jadinya kalau ini dibulatin 168, ini 169. Jadi beda tipis juga hasilnya. Sama persis. Itu yang kedua. Ini nggak ada yang mau nanya beneran nih. Belum. Buset dah. Lanjut. Kalau gitu. Nah, ini nomor 3 itu serius aku belum dapet. Belum dapet dan belum tahu rumusnya kayak apa. Terus yang selanjutnya, rumus basis sampel untuk dua populasi. Ini, aku tahu ini pakai ini berdasarkan catatan yang aku lihat di fotokopian teman-teman 2019 dan di artikel ini juga. Ini. Bedanya di sini tetap pakai Z alpha per 2 sama Z1 min beta, yang membedakan ada P1, P2, sama P. P1 itu prevalensi dari penelitian sebelumnya, baik yang kelompok 1, kelompok 2. Untuk yang P-nya rata-rata dari P1 sama P2-nya. Contohnya pun aku ambil dari sini. Seperti ini. Dan dari contohnya juga udah ada P1, P2, alfa, dan betanya juga. Terus aku tinggal masukin aja ke rumusnya. Dapat peran sampelnya 41,7. Selanjutnya dibandingin pakai aplikasi. Kalau di aplikasi, D itu ada di bagian 2.2. Hypothesis test for two population proportion. Yang, iya deh, yang 2.2b. Nah, sama. Alfanya 5%, 1 min betanya 80. 60. P1-nya 0,6, P2-nya 0,3. Hasilnya 42. Ya, beda tipis sama perhitungan manual.
Gitu sih kalau punyaku. Sama kalau pakai aplikasi S-Size. Kalau buat janji power, aku belum paham. Yang lebih paham Mbak Sil. Eh, bisa dimulai. Tunggu Mbak, Bisa Tapi Mbak. stop sharing. iya, tapi mungkin contoh kasusku nggak tahu bener atau enggak ya. Tapi untuk perhitungan digipowernya nanti bisa di. Aduh, aku deg-degan sih. Pada diem-diem semua. Iya, tapi ini teman-teman gak ada yang mau nanya dulu nih Iya, dari yang nanya aja. sebelumnya. Aku kayaknya nanya ini deh mas, kebanyakan nanya jadi kayak aku detail gitu mas tanya nanti mungkin nanti PC Mas Garing nggak apa-apa mas? Gak apa-apa. Iya, nanya dulu aja Mas Razik. Tapi kalau mau nanya sekarang juga gak apa-apa. Iya. Ya kemarin pas yang Sabtu itu sebenarnya kurang mudeng gitu Mbak Sil tentang G-Power apalagi. Soalnya kan aku fokus ke prostok kemarin. Ngeri sih. Ya Iya, terus tuh iya. pas mulai ini kemarin lagi sibuk Zenius juga, terus baru mau mulai start gitu mas, jadi kurang paham apa yang diomongin. Tapi kalau nanti ngalur juga sih bisa. Oke. By the way di exercise itu tinggal masukin aja kan angka berapa? Mm-mm, mm. Kayak yang tadi aku bilang, tinggal kamu mau pakai yang mana? Ya, Misalkan tadi kan kamu mau pakai 2 min populasi independen, berarti kamu pakai 7.4.b. nah, Nah, ini untuk yang ya, soal pertama kan. Nah, soal yang ya, kedua pakai yang 7.2.b. 7.4 B. Termasuk aku nyatet apa? Yang kedua 72B ya? Nah, 72b. Yang pertama 74b, Ya oke. yang kedua 72b. Nah, yang nomor 4 kan, yang nomor 3 belum paham tuh aku. Nah, Ya, yang nomor 4 tuh 22b. 22B. Dua, ya 2.2b. Berarti Mas Bani, Hah? apa? Apa Mbak? enggak. Yang dependen itu satu populasi atau dua populasi ya? Sepemahamanku harusnya satu populasi Mbak. Kan dia Tapi tapi beda perlakuan. dua perlakuan itu dua populasi. Aku tadi nyari di YouTube itu dapat. Jadi apa ini? Hipotesis untuk rata-rata dua populasi dependen. Gitu untuk sampel dua perlakuan itu ternyata sama aja dua populasi. Tapi subjeknya sama. Iya, subjeknya sama. Jadi sebelum dan sesudah. Berarti rumusnya bukan yang itu Mbak. Iya, makanya aku bingung di situ. Ya nggak apa-apa sih. Aku kan juga belum paham makanya didiskusiin. Iya sih ya. Tak share ya yang link YouTube-nya. Yuk. Berarti pakai rumus apa Mbak? Nah itu yang lain bisa ini nggak, mestinya kayak diskusi gitu. Cuman kalau Digipower itu emang udah lebih modern dan lebih ini sih, cuman nggak ada rumus-rumusnya. Kalau Digipower udah ada menunya untuk main dependent sama independent kayak gitu. Berarti pakai yang mana ya? Mbak mau nanya, yang dependen sama independen bedanya bukannya ini Mbak, yang di sigmanya. Kalau yang independen 2 sigma kuadrat, kalau yang dependen sigma kuadrat aja bukan ya? Kalau rumus aku jujur belum nyari, Mbak. Soalnya aku cari di yang di PPT dapatnya itu terus Mbak. Iya. Yang Mas Gani pakai tadi. Jadi kan satu populasi tapi kayak dua perlakuan gitu kan, jadinya dua rata-rata. Sebenarnya tuh maksudnya itu kan sebenarnya subjek yang sama kan Mbak? Iya, subjeknya mungkin sama, mereka tapi perlakuannya dua kali kan. Kayak misal dikasih A, habis dikasih A, kasih B kan. Iya, sehingga aku mereka mikirnya gitu. tapi Kalau view-nya tuh ya sorry Mbak, lanjut. kalau di panduannya Mas Gani itu gimana? Ada panduannya. Panduan? Enggak Mbak. Jadi awalnya tuh kan aku bingung. Habis itu aku nanya Mbak Siska. Terus berdasarkan yang Mbak Siska jelaskan ke aku, logis juga. Tapi nggak tahu nanti dari yang YouTube itu
kayak gimana jelasinnya. Tapi di YouTube itu ada itunya Mbak, ada rumusnya? Nggak ada juga ya? Itu untuk ini sih uji hipotesis, jadi bukan untuk cari sampel. Jadi kayak pengertian dua populasi dependen kayak gitu. Kalau dari soalnya bapaknya kan juga dua populasi dependen kan? Sih, aku enggak. Tapi kalau dari presentasi yang kemarin mau tulisnya eh, PPT yang kemarin ya Mbak, bilangnya kan dua min dependent. Iya Mbak, aku Dua nyatetnya min, 2 min dependent min juga. dependent. Oh iya ya mungkin ya. Terus nggak tulis lagi ya. Kelompoknya dependent atau sama sehingga menggunakan per sampel t-test. Berarti kan satu populasi. Tapi mungkin Mbak, berdasarkan YouTube itu, di YouTube itu juga bahas di power nih Mbak. Enggak ya? Apa? Di YouTube-nya itu bahas di power juga enggak? Enggak ya? Power apa? G-Power. Oh, G-Power enggak, ini tuh kayak kayak uji hipotesis rata-rata dua populasi untuk sampel dependen, pengamatan berpasangan. Oh, coba gini aja Mbak. Berarti Mbak bisa juga yang di G-Power yang pakai dua populasi dependen ya? Udah Bisa, bisa juga. kalau di G-Power bisa, cuman nggak diliatin rumusnya gitu loh, Mas. Gak apa-apa Mbak, coba aja. Mbak coba pakai soal yang tadi, hasilnya sama Kak. Oke, nanti di Gimana? ini Mbak, dicek kalau sama berarti alhamdulillah, kalau enggak ya gitu udah. ya. Oke, coba aku share screen. Siap-siap. Aku kirim punya, aku kirim lagi punya aku Mbak ke kamu. Udah share nih. Jadi kalau di G-Power ini kan kita ada nyari efek size ini ya. Iya Mbak, itu efek sesitnya. Ini kemarin aku itu dapat kayak gini. Enggak nih, belum. Pertama kan tes min independent to independent group ini ya. Klik. Nah, di sini itu kita masukin min grup 1, min grup 2, standar deviasi grup 1, standar deviasi grup 2. Nah, kebetulan aku dapat referensi jurnal ya. Jurnal ini untuk independen antara berkumur dengan daun kemangi dan berkumur dengan chlorhexidin, ini termasuk bahan kimia gitu. Jadi mau dibandingin. Nah, min grup 1 misalnya yang daun kemangi ya. Itu yang 1,35 itu, Mbak. Yang ini 0,87. Oh, ya. Misal 0, ini kalau di G-Power pakainya titik 0,87. Lalu yang di grup 2 1,35. Standar deviasinya itu 1,08. 1,08. Standar deviasi grup 2 0,75. Nah, kita kalkulate efek size-nya. Muncul 0,5. Nah, ini bisa gitu. Tinggal ditransfer ke sini. Baru dikalkulate. Ketemu kayak gini. Gitu. Ternyata gampang, guys. Terus lagi ya sama sih. Kalau independen gimana, Mbak? Kalau dependen itu ya sama sih. Min gini. Dependen mana dependen? Ini ya. Tuh dependent group. Iya, Nah, sama juga nih. Cuman ini ada correlation. Nah, sedangkan kalau di tempatku ini itu enggak dicantumin korelasinya. Jadi aku ambil 0,5 aja yang tengah-tengah. Cuman enggak tahu benar atau enggak ya. Kalau di sini kan dependen ya. Kalau dependen kebetulan di artikelku ini ada kelompok perlakuan juga sebelum dan sesudah. Nah, ini sebelum aku ambil yang daun kemangi. Daun kemangi sebelum itu di grup 1. Grup 1 apa grup 2? Grup 2, Mbak. Grup 2. Berarti yang sesudah dulu ya. Yang sesudah 1,35 itu. 1,35. Min grup 2 2,
23. Standar deviasi grup 1 berapa? Ini 0,81. Standar deviasi grup 2 0,93. Udah kita calculate effect size-nya. Terus muncul kayak gini. Total sample size-nya cuma 13. Tapi untuk perlakuan satu kelompok untuk daun kemangi. Gitu. Ini untuk Jadi- dependent. Jadi PR-nya itu yang kita harus tahu cara korelasinya itu ya, Mbak. Karena di sini kan terbatas juga sih. Terus untuk yang ANOVA ya, biar cepet aja sih. Untuk ANOVA aku ambilnya pakai ini. ANOVA itu kan pakai F test. ANOVA untuk between factor. Nggak tahu nih aku bener nggak yang ini atau yang mana. Menurut kalian gimana? ANOVA. Yang mana antara ini? Nggak tahu. Aku baru nyobain ini sih, yang ini ya. Misalnya aku kan dapat jurnal. Bentar, belum tak buka soalnya. Astaga. Mantap sih Mbak Sil, dapat keren. Apanya? Wah, banyak, Mbak. Mbak Siska kode-kode tuh. Enggak. Aku ada di ini. Kode apa nih ya kan? Kan Aku siapa tahu kalau nih. ini aku nggak dapat dari artikel. Kalau ini aku nggak dapat dari artikel, tapi dari contoh soal. Nah ini aku dapat contoh soal dari sini. Kasus independen. Nah di sini kan aku ada 4 grup. Udah tinggal tambahin 4 grup. Terus standar deviasi untuk semua grup itu di sini. Wow. Ini ya. Total 3,014. Iya enggak sih? Enggak tahu. 3,014. Terus min untuk rata-rata untuk ini kok susah banget. Itu Mbak cari sendiri atau dari jurnalnya, Mbak? Deskriptif. Yang ini ada ini Di jurnalnya. dari website. Kayak contoh soal gitu sih, jadi bukan nyari besar sampel. Nah ini kan rata-rata untuk grup pertama itu obat A, itu kan 11,4. 11,4. Terus untuk, N-nya untuk grup A itu 5. Kebetulan ini sama ya, semua 5 semua. Ini grup 2 untuk obat B 7,6. Ini yang ketiga yang C 4,2. Ini juga berapa? 9,4 ya. Ini tinggal calculate effect size F. Kalau di sini F 0,8. Tapi nggak tahu. Tetap terang. Udah tinggal dikalkulate. Nah, total sample size 20. Sesuai sih, total size kan 20 kan untuk masing-masing 5. Kayak gitu. Nggak tahu bener atau salah ya. Mantap sih, Mbak. Kalau yang lain gimana? Belum nemu Mbak malahan. Nggak apa-apa. Parah ya. Mbak, Nggak apa-apa. tapi mau nanya, kan kita ngerjainnya itu Ini ada biji proporsi juga. Iya. Nah, yang ditanyain kan rumus besarnya juga. Nah, rumus besarnya itu berarti gimana, Mbak? Nah, masalahnya aku belum ada. Coba kalau misalnya dari tempatnya Mas Gani itu, yang independen sama dependen ini bisa pakai G-Power? Harusnya bisa, Mbak. Ya, coba ya. Coba aja, Mbak. Yang independen ya. Tapi standar Iya. deviasiku yang mana ya? Bentar. Kita lihat dulu.
Di sini juga ada proportion untuk 2 independent group. Cuman aku belum nyobain. Proportion to dependent group. Oh iya, persis. Tapi ininya t-test kayaknya ya. T-test. Oh, masuknya ke orang, Mas. Enggak deh. Proportion to independent group. Tapi di sini tuh variansiku tuh langsung 20, Mbak. Oh iya. Di situ kan Mbaknya yang dependen tuh ada SD1, SD2 tuh. Iya. Yang mana ini? Tapi aku nggak tahu artikelku udah bener belum, maksudnya di sini. Bener nggak ya? Aku cuma bisa bilang mantap Mbak menemukan. Keren sih, Mbak. Kami tuh mutar. Nggak dapat. Tapi Mas Gani juga lumayan banyak bagus. Aku malah nggak kepikiran kayak nyari standar deviasi jika variansi kalau nggak diketahui. Itu bukan aku yang nyari, Mbak. Dari artikelnya aku jiplak Lah langsung. iya makanya. Kalau nggak ada itu hari ini aku masih Zoom. Saya terbantu ya sama itu ya. Iya. Yang lain, Mbak tadi apa? Tadi kliknya gimana kalau mau yang dependent? Kalau di sini Ya itu tadi gimana? tes. Oh, tes. Means. Aku mau coba. Iya di ini aja Mas. Dependent groups match pair. Tapi, nah jika misalnya nih, tapi aku nggak. Kalau ini mana ini? Independen misalnya ya. Kalau misalnya kita nggak tahu informasi ini, yang standar deviasi, itu kita bisa mengira-ira effect size. Jadi ini ada kriterianya. D sama dengan 0,2 jika effect size rendah. 0,5 itu sedang. Kalau efek size besar itu 0,8. Itu dilihat dari apa ya? Mungkin dari penelitian sebelumnya. Mbak mau nanya. Iya. Mbak nampilin efek size-nya tadi gimana yang buat ngitung efek size? Yang determine. Yang mana, Mbak? Yang klik determine ini. Determine. Oh, berarti diklik ya. Oke, Mbak. Makasih. Walah, dicari-cari nggak ketemu. Aku juga bingung yang itu. Oh, itu kemana? Apa salah softwarenya? Atau mungkin ini ya. Ini berarti Mas Gani pakainya yang ini. Bentar, Mbak, mana? Yang ini. atasnya. Iya. Oh iya. Standar cuma satu ya? Cuma satu. Nah, dimasukin lah. Coba. Mbak, ini standar deviasi sebelum dikuadratin tau maksudnya? Iya. Kan variasi. sorry Mbak. Iya. Coba ya. Ini aja presentasi ini aja Mas. Aku tak close ya. Tapi kok itu ada minnya min 1 min 2? Hah? Iya, min 1 min 2 kan emang tadi ada juga tempatnya Mas Gani. Bentar. Min grup 1 sama min grup 2. Ya, aku buka dulu. Ini cuma min doang, Mbak. Serius? Itu tiles, tiles 1. Oh iya, maaf. Astaga. Determine lagi. Kayaknya coba tes dulu, Mas. Tes. Oh iya, sorry. Min to independent atau to dependent. Aku mau coba yang dependent tadi. Berarti yang bawah. Oh, dependent. Oh iya itu. Tapi nggak berubah, Mbak, ini. Oh, kan karena satu populasi ya? Gimana sih? Aku bingung. Bentar.
Sini. Dependent itu mean difference, berarti selisih mean. Oh, langsung selisih minnya ya. 5. Iya enggak? Berarti kan bisa milih kan ya yang from difference apa from group parameter gitu kan ya, Mbak? Oke. Kulit. Calculate lagi yang bawah. Enggak, yang bukan. Ini. Yang kiri. Yang kiri yang paling bawah. Itu ketutupan hide sharing itu loh, Mas. Bukan, yang kiri. Yang Oh kiri. iya, salah, Nah. sorry. Oh, sampelnya berapa? Beda ya? Iya, makanya. Yang satunya berapa, Mas Gan? Aku Atau sih 167. Itu yang independen ya? Dependent ini. Dependen. Salah independen. Astaga. kaosnya apa? Satu sisi coba, Mas. Gak ada yang dependent. Tapi ini lupa tak hapus. Tapi emang banyak Gak ada yang banget. bener. Dapetnya banyak. Ini aku 167. 169. Ini 210. Tapi kok aktualnya ini ya? Powernya. Nggak. Coba Powernya tadi. 95. Powernya aku apa? 90. Ini bisa diganti kan, Mbak? Bisa. Ah. Oh, tipis ya? Mm-mm. Tipis loh. Alfanya udah sama 0,05. Udah tipis loh, Mbak Sil. Berarti udah bener lah ya. Terus Dibulatkan. 169, 171. Ya, beda tipis lah ya. Maksa banget sumpah. Iya Kalau dong. yang one tailnya berapa, Mas Gan? Coba Yang one mana ya? Mm-mm. Di berapa tuh? 139. beda ya. Malah Jauh. beda. Kayaknya berarti bener pakai yang two tail kan ya, Mbak Sil? Mm-mm. Cuman rumusnya itu, Mbak, kan aku cari di PPT itu dapatnya itu yang Merujuknya ke situ terus ya. yang ini nih, yang apa? Yang ini nih, ini. Nih. Nah, iya itu yang dependent itu. Bedanya kalau yang independent ada 2 sigma kuadrat. Nih. Nah, itu Mbak. Selalu itu meskipun namanya kayak uji rata-rata 2 populasi, sama juga rumusnya, Mbak. Apa mungkin sama di size pakai 7.4? Kayaknya sih, Mbak. Itu Iya, Mbak. hasilku beda tipis. Iya nggak? Coba. Coba aku tanya Mbak Siska sekarang. Mbak Sis, Ya, Mbak. ada kan? Kamu punya toh, Mbak? Aku belum bikin. Kelihatan Mbak, Mas. tapi Aku udah ada juga data. Yang tadi tak share di WA kan Mas Gan? Bentar tak buka ya. Oh iya, di itu aja Mbak. Kamu hitung manualnya, aku hitung SI sama G power ya. Oke, coba ya, bentar ya. Iya. Kan kita pada slow ya Mbak. Yang lain gimana, nggak mau nanya nih? Kalau Robi kan kalau nanya bahaya tuh. Dangdutan sebelah rumahnya. Mau pakai yang dari PPT aja po, yang udah kehitung. Halo. Gimana Mbak? Mau pakai yang dari PPT aja po? Ya, Kamu boleh. pakainya yang mana? Ya bolehlah. Gak apa-apa, nanti sekalian dihitung. Yang penting kita cek sama juga enggak. Bentar. Independen ya?
Dependent. Independen. Mm. Mbak, Sil, berarti keywordmu apa Mbak? ANOVA gitu ya? Soalnya kalau Iya. keywordnya, soalnya aku biasanya nyari uji hipotesis ANOVA, ya Bisa. keluarnya lah cuma keluar uji hipotesisnya aja, nggak Ano, ada contoh soal ANOVA Oh, independen soalnya tentang kalau obat kayak gitu. soalnya aku fokusnya nyari ke rumus sampelnya, nggak Oh, gitu. ketemu-temu. Oke, Soalnya, ini Mas Gan. Pakainya uji Mbak, uji ANOVA untuk obat. Contoh soal. Mas Gan ini ya buka Gpower-nya. oke. Mau G-Power atau sample size dulu Mbak? Boleh dua-duanya sembarang. Yaudah, yang Sembarang. dulu. Oke. Kamu ada ini, standar deviasinya ada dua-duanya atau cuma satu? Nah, ini standar deviasinya itu cuma 1. Berapa? Ini sih bentar. Sigmanya itu 15. Sih. Ya berarti 15 loh. Yang parameter sigma. Standar deviasinya. Min-nya? Terus min-nya itu 1. 10 doang. 10. Mm. Terus satu min betanya? 1 min betanya 1,28. 1,28. Yang pakai ini yang di sini soalnya yang langsung pakai Z. Beda kan ya? Bentar. Bukan Mbak, itunya aja tingkat kepercayaan. Wait. Tingkat kepercayaannya 1,28. Berarti 80%. Bentar. 5%. Tingkat kepercayaannya 5%. Kekuatan 1,28 ujinya tuh 90%. beta toh. Oh ini 1,28. Tingkat kepercayaannya 5%. Kekuatan ujinya 90%. Oke. Udah. Hasilnya sama. Oh, hasilnya sama. Apa efek size-nya dikalkulit dulu? Udah. Oh iya lupa, maaf. Astaga, pinter banget saya. Terlalu bersemangat. Sama tuh. Tapi di sini cuma 24 loh. Oh, calculate and transfer ke sini. Oh, walah. Ditransfer dulu Mbak, sorry. Oke. 26 benar? Iya benar. Ya Wih. dipisah. Kan 23, sekian. Berarti itu yang di SS itu yang 7.2 untuk dependen ya, Mbak? Iya, Mbak. Coba, Mbak. Oke, kita coba lagi. 72. Estimate. Ini benar. Ini 15. Ini cuma satu Mbak tadi. 1 doang. Ya udah, yang penting jadi 10 toh. Iya, 10, 15 sama 5 gitu aja. Oh, 24. Sama. Berarti kalau pakai SS malah lebih akurat ya. Oh, berarti kita bisa bandingin kedua aplikasi itu ya? Kalau kayak gitu ya? Iya. Keren Apa banget. beda di koma ya? Tapi masa bedanya Mana Mbak? satuan ya? Koma gimana? Enggak, maksudnya kan kalau yang di SIS kan sama hitungan manual kan hampir sama toh. Kan hitungan manualnya 23, sekian. Kalau Gpower kan berapa tadi? 26 kan? 26. Lebih gede gitu loh. Apa karena di efek size-nya ya? Oh iya bisa juga sih. Karena kan kalau di Gpower kan ada efek size kan. Efek size itu D toh. Apa pakai rumus size yang pakai D? Ngitungnya gimana tapi? Nih yang pakai D. Tapi itu kalau pakai D proporsi kan jatuhnya? Ini pakai D. Beda nggak ya? Ya
Ya kita coba aja. D-nya berarti coba-coba. Tapi di sini kecil banget D-nya ya. Iya. Bisa nggak ya? Nah, coba di-input aja sama hasilnya G-Power sama nggak Mas Gan itu? Ini tapi harus ada mu-nya. Itu nanti biasanya keluar sendiri deh. Kayaknya sih. Abis dimasukin ini ya Mbak? Ya, Abis dimasukin... mu, secara deviasi. Kan mu bisa terserah guys. Nah ini masuk nih. Oh, kok Nah, jadi iya. beda? Jadi beda. Mungkin karena itu kan D per itu, D per ini jadinya 0,667. Nggak muncul. Tapi kan di sini 0,667. Makanya ya, Sama di sini. solusinya nggak ada. Gede banget. Salah ini berarti aku. 1926. Ini karena mencari populasi nggak sih? Ini kan mencari populasi. Kalau kita kan mencari sampel dari populasi. Ya nggak? Kayaknya sama deh, Mbak. Apa ya? Kan min populasi. Estimation enggak. Apa bedanya ya? Padahal kalau yang ini, yang bawah lebih kecil. Apa coba? Tapi kayaknya kalau berdasarkan hasil G-Power-nya, berarti mendekati yang hasil itu Mas Gan, yang 7.2B sama 7.4B tadi. 7 titik. Iya. Oh. Mm. Apa mau coba yang independen, Mbak? Aku malah belum bikin, Mbak. Aduh, kelihatan males nih. Sama aku aja belum, Mbak. Kan hasil udah banyak. Mana? Perasaan tadi Tapi wakil tugas biostatmu, Mbak. Parah, hasil udah banyak nih. Keliru aku yang independen. Yang independen ya, coba ya. Itu banyak ininya, aku nulis langkah-langkahnya coba kayak anak TK. Ih, mantep banget. Mbak, Mantep. detail dong. Mbak, Nggak mau hapusin. rajin banget, Mbak, sumpah. Enggak. Aku tuh kemarin nggak tahu maksudnya apa. Ya udah deh, kita buat langkah-langkah juga. Nggak usah. Aku mau hapus loh. Nanti Pak Zul lihat, ih ini lengkap banget pakai langkah-langkah. Ini ngapain dong? Cuma masukin rumus katanya. Justru malah detail jelas, malah nilainya bagus mungkin. Makanya. Kalau independenku aku coba juga deh. Coba dulu aja. Ini aja deh. Ini sigma kuadratnya 122. Kemana? Oh iya, pinter. Mana 45?
tipis ya. 41. 41 sama berapa? Kalau yang manual 39, kalau yang esai 40. Hmm, Nih, berarti nih. lebih cenderung yang SS ya sama manual. Iya. Tapi enakan kalau bisa, kalau dua-duanya kan tinggal screenshot tuh. Mantap, dikerjain pakai 2 program nih. Iya, beda tipis guys. Enak dong. Jadi kesimpulannya Rumusnya berarti benar yang itu, Mbak. Kalau di essays yang one population. Iya. yang Jelas. size one population untuk Yang 72B. 72B. Aku tulis ya. Suryoki biostat nggak sih? Nah, sekarang rumus ANOVA-nya Nggak belum. ada deh kayaknya. Gimana, Mbak? Rumus ANOVA yang Belum. di power. Iya itu. Gimana rumusnya, Mbak? Aku nggak tahu. Di semua jurnal Mbak nggak ada ya? Nggak ada. Coba nyari ya, searching. Aku tuh nemu ANOVA tapi isinya cuma apa uji hipotesis gitu loh Mbak. Terus nggak ada cari N-nya malahan. Kalau di buku bapaknya yang Lemis Show tuh udah lihat kok, Mbak. Belum. Sama aku juga belum. Saking lihatnya, wah kayaknya teman-teman ngambil dari buku nih. Ya, ini nggak ternyata nggak ada yang baca. Aku sebenarnya dapat jurnal perhitungan manual, bukan perhitungan, nggak tahu sih, jurnal dari Cipowernya tapi bahasa Inggris. Yang ANOVA bukan Mbak? Nggak tahu, saya tak cek dulu ya. Boleh Mbak. Boleh Mbak, boleh. Apa aku lupa nyimpen di mana? Kami kurang referensi nih. Wih, gila. Mas Gani mah udah. Insecure ya. Astaga, aku tuh nggak nyari buat aku doang, Mbak Sis. Oh iya. Aku nyari buat Mbak Adini, buat Rekita, buat Mbak Rani. Kayak apa coba aku? Tapi misalkan ada soal yang sama nggak apa-apa kan ya? Kalau kita kayak misal nggak tahu kan. Nggak apa-apa. Kelas misal siapa aja yang sama gitu. Iya, nggak Iya. apa-apa kan bahasanya Nggak beda. apa-apa. Oh, ya udah. Karena biasanya aku sama Lara sama kok artikelnya. Nggak, ya nggak, Ras? Dan aku juga ternyata nemu yang punya Mas Gani lagi. Itu kan pasti. Aku sama Laras masih yang sama. awal Mbak malah sama kayak yang Mas Gani share pertama, yang itu loh Mas Gani yang di share di grup. Oh, IPB. Bukan satu yang lagi. ini. Yang satu Iya. lagi yang pakai itu apa? Yang ada Iya. tutorial essays. Nah, Iya. itu. Iya, itu aku lihat. Ih, Mbak Siska sama. Mbak Siska udah pakai. Oh, enggak, ya udah. Nggak ngomong aku. Tunggu. Itu yang Dokter Iwayan Gede Artawan itu bukan? Iya Mbak. Aku mau Oke, pakai sama. Ya nggak apa-apa Mbak. Kita samaan aja. Gak masalah. Tapi belum tak apa-apain. Ini aku ada itunya, mau nggak? Mama bisa nggak gitu? Oh iya. Tak kirim di WA aja ya. Oke, Mbak. Ya Mbak. Nanti di-share Mas Gani. Oke. Bapak lihat. Sorry ya, banyak suara-suara. Nggak apa-apa, Mbak. Santai, Mbak. Biasanya di tempatnya Mas Robi malah dangdutan kok Mbak. Iya, lebih parah, Mbak. Anakku dia Tahu. belum tidur, coba. Aduh, kalau nggak diklonin repot. Sama bapak dulu. Nanti kalau Udah Mas Gani. Oke, Mbak. Bentar. Di situ banyak rumus-rumus manual juga, tapi aku nggak ngerti.
Ikut aku ya. Terus masuk ya. Cuma dulu. Kita akan baca internet dulu. Soalnya aku cari pakai bahasa Inggris pun nggak nemu juga yang manual-manualnya. Semua rujuknya langsung ke uji hipotesis. Terus kita tulis terus kita nulis Itu di Gpower manual itu ada perhitungan manualnya dan rumus-rumusnya. Tapi bahasa Inggris. Siap, siap Mbak. Bentar lagi tak baca. Sabar. Oke. kita nulis semuanya ya. Laras berarti belum dapat juga ya, Ras? Terus Belum, semuanya aku dapat yang dua itu, tapi ya nanti coba cari-cari lagi lah. Kalau kita sama nggak apa-apa, Ras. berarti Nggak apa-apa kan bahasanya beda. Iya, Iya, pembahasannya beda. santai, Ras. Yo. Seperti biasa. lagi Kalau Hastia gimana? Kita belum pernah kenalan. Asik. Dia diem aja. Kenalan. Iya, ya. Udah ada nyari tidak punya katanya Mbak Sis kayaknya. gitu. Apa Hastia nggak kedengeran? Aku sorry. Enggak, udah nyari tapi kayaknya sama kayak punya Mbak Siska, soalnya tadi waktu Mbak Siska bacain nilai-nilainya sama. Oh, iya. Gak apa-apa, Mbak. Kita Santai. samaan aja. Santai. Kayaknya kalau cari di ini yang keluar itu semua nggak sih? Iya, cari di internet. Kebanyakan itu yang keluar. Benar. Semoga aja bapaknya memahami. Oh ya, itu. Paham kok. Yang penting kan bapaknya lihat, oh ada step by stepnya yang dikerjain. Sebenarnya kan Pak. Iya, sama kata-katanya kan pasti beda nanti di pembahasan. Iyalah. Mantap. Ternyata ada rumusnya untuk efek size. Yang halaman berapa, Mas? Di Halaman 48 yang untuk besar. oh iya deh. Aku buka di sini sekali ya. Lupa. Sorry.
Ini loh, mutlak mu dibagi sigma. Kalau nyantumin rumusnya doang bisa nggak sih? Maksudnya nggak perlu hitung manual juga. Oh, kayaknya boleh sih, Mbak. Tapi aku bingung itu row-nya apa ya? Row itu ini korelasinya. Korelasi yang tadi ada di tempatku itu loh. Yang 0,5. Oh iya, itu ada tuh. Correlation between the two random variables. Iya, Mbak, mungkin dicantumin aja kali ya. Boleh. Iya, cantumin berdasarkan aplikasi Gpower didapatkan. Nah, nggak usah manual. Terus untuk ke ANOVA. Oh iya, ANOVA. Ntar, aku lihat daftar isinya di HP. Terus kita Tadi Mbak pakai F-test yang mana, Mbak? Pakai F yang apa tadi? Yang between factor. Repeat measure between factor. Oh. Yang mana tuh, bentar? terus kita gambar I, terus kita gambar Q-wakil, kita gambar terus Audrey suka nonton film horor. Oh, Audrey sekalian bisa. Ada nggak, Mas? Di apa? Tadi aku lewatnya tes family itu loh. Tes family, klik tes family. Yang bawah, enggak yang bawah. Yang bawah. Nah, ini tes family. Nah, F test. Nah, itu klik. Nah, yang between. Oh. Soalnya di daftar isinya tuh adanya F test, fixed effect, ANOVA one way, terus fixed effect, special main effects, and iteration. Coba itu terus yang mana? duanya. Nggak apa-apa, soalnya yang ANOVA juga aku kemarin cuman nyari tutorial di YouTube. Ini apa? Ini. Pilihannya ada yang ada 4. Ini, yang ini sama yang ini. Sama yang ini deh, ada 5. Tapi nggak ada yang repeated measure. Iya ya. Coba yang one way itu. Halaman 24. One way bedanya one way sama two way itu lebih. Aku kalau masalah rumus itu jangan ditanya. Error. Aku huruf kan. Yuk kita lagi yuk. Lanjut. Bagi bandar ya. Ini sih rumus efek size-nya. Ini yang kayak Mbak Sil jelasin tadi, ada small, medium, large. Hati-hati Mbak, Mas.
sama. Mereka semua nggak pakai rumus ukuran sampelnya. Kosok ya gitu. Kosok nekor yo mainan skuter lari-lari. Gak ada habisnya kok baterainya Altri. Nggak ada ya. Siapa? Iya toh? Bis. Kalau Basiska tadi keywordmu untuk yang dapat rumus dua populasi independen apa Mbak Sis? Yang dua populasi independen. Keywordmu di Google apa? Yang ini apa? Menentukan ukuran sampel untuk rata-rata dua populasi independen. Yang dependen maksudku? Nggak Itu benar. cuma ganti dependen doang. Yang dependen iya diganti dependen doang sama menentukan ukuran sampel untuk rata-rata satu populasi. Karena aku tadi kepikiran kan, berarti kalau satu populasi dependen karena kan yang dites populasinya satu tapi kan dua tes yang berbeda gitu. Aku mikirnya gitu. Iya benar-benar. Tadi udah bahas yang proporsi belum ya? Aku soalnya belum nemu yang dua proporsi. Udah dibahas Mas Gani, Mbak. Oh, udah ya? Ini loh. Mas Gan. Yang ini tuh Mbak. Mana sih? Iya, Ini. 2 tail juga. 2 tail atau 1 tail? 2 tail. Oke. Ini 2 tail. Bedanya cuma di alpha per 2 tuh. 2 tail sama 1 tail. 1 tail. Ya Allah. Aku belum sama sekali. Sepertinya salah. Yang rumus yang kayak gini juga nggak dapet aku di jurnal. BTW Ayah keluar ya Mbak Sil? Dari dulu. Dari tadi. Nggak apa-apa. Padahal Ayah banyak ini loh. Ngerti-ngerti tentang uji-uji gini. Makanya. Wah, Mbak Ayah kemana? Yang Sama malah Mbak Andini juga keluar ya? Mbak Andini setelah lihat punya kita dia pusing sendiri belum apa-apain. Sama siapa itu? Mas Razik. Iya, dia kemana? Iya. Dia mau WA aja katanya. Kayaknya aku sambil. Kalau nggak dicantumin rumus itu gimana? Itu aku juga bingung Mbak kalau nggak nyantumin rumus. Tapi soalnya dari soal bapaknya kan ilustrasi berdasarkan rumus besar toh. Kita tulis porsis contoh penerapan rumus besar sampel loh. Tapi yang ANOVA tuh susah ya, nyarinya nggak nemu-nemu. Oh, tapi
rumus besarnya apa gitu. Iya. Atau ini ya, atau kayak penurunan rumus. Jadi rumusnya apa, terus kita nyari dulu gitu. Karena kalau N untuk ANOVA nggak dapet. Tapi sebenarnya ANOVA tuh maksudnya ujinya toh. Iya, ujinya ANOVA yang pakai uji hipotesis H0H1-nya kan Mas Gan? Iya, maksudku kayaknya tuh kita harusnya nyarinya nggak pakai ANOVA-nya nggak sih, Mbak? Kayak apa? Kayak tadi yang soal dua populasi independen, Mbaknya kan bukan nulis independen t-testnya toh, tapi Iya, langsung dua bukan populasi independen kan? tesnya. Nah, itu Kalau kalau yang yang dependen juga Mbak nulisnya bukan per t-testnya kan? Langsung bukan. itunya. Berarti kita harus mikirin keyword yang pas. Tapi aku ngetiknya menghitung ukuran sampel untuk uji hipotesis rata-rata lebih dari 2 min, keluarnya juga itu hipotesis. H1, H0, H1 doang. Itulah. Sampel size juga gitu. Apa kurang ini ya? Kurang canggih. Atau yang lainnya udah ada yang dapat? Mbak Hastia, Mas Rofi, atau Mbak Clara? Basis ternyata si Putri itu biostat ya. Iya, dia biostat. Kita lupa ngajak. Aku tuh juga lupa sampai Regita kita lupa ngajak yang pas itu. Yang mana? Yang kemarin? Iya. Yang kemarin tuh dia ada nikahan, makanya nggak ikut. Oh, ya udah. Aku udah ajak kok. Untung ada yang ngabarin. Aku beneran lupa. Karena kan dari luar minat kan, jadi siapa aja gitu. Sama aja Mbak Regita tuh nggak paham. Dia tuh nunggu aku kok. Bodoh aja. Orang dia udah gini, basis kalau udah ngerjain ya. Aduh, aku kan? tulis aja belum. Aku tuh ngumpulin soal-soal tapi belum dieksekusi. Menyedihkan. Aku cuma slow aja Mbak, itu aku tulis aja. Slownya sangat produktif ya. Mantep banget nih di buku bapaknya. Pakai buku bapaknya tuh ternyata udah ada rumusnya. Yang mana? Nih. Benar-benar udah. Kalau gitu mah dari kemarin pakai itu aja. Yang mana? Salah. 0417. Oh, itu PPT yang baru ya? Bukan Mbak ini. Yang nemu siapa nih? Mbak Siska kayaknya ya? Iya, aku malah belum buka. Nih. Parah sih. Coba. Oh, ada toh? Yang proporsi itu. Berarti bisa pakai ini semua teman-teman. Kalau yang min ada nggak sih Mas Gan? Aku tadi lihat sepintas. Tuh. Mantap. Yang min. Wah, ada hebat. Ada example-nya juga.
Oh my god. Ini Min. Tapi rumusnya beda ya? Rumusnya nih. kalau di situ yang Ini min Mbak, ada ini nggak sih prosesnya. atau Ini Min nih. halaman-halaman berapa? Halaman 47 di Berarti itu yang dependen ya? ya ini independen. Ini 47 di PDF, 37 di halaman. Oh, berarti udah benar alhamdulillah. Setidaknya 2 udah clear. Kalau ini ngomongnya gini, hipotesis testing one population mean. Oh, benar. Tuh, ini untuk sampel. 9. Oh, bener kok. Tuh. Emang harusnya baca buku bapaknya, guys. Astaga. Terima kasih karena tidak baca. Berarti harusnya yang lebih dari 2 independen di sini ada ya. Hipotesis testing. Banyak. Banyak. Banyak banget. Semangat, Pak. Soalnya kalau baca di daftar isi doang tuh nggak jelas. Kalau di daftar isi itu nggak ada yang min, isinya proporsi-proporsi kan? Ya itulah. Harus dicari satu-satu kan. Iya. Pantesan. Gak nemu-nemu. Jadi kalau langsung pakai buku kelar nih.
Kita ngerjainnya salah satu aja boleh nggak? Tadi kita tanya. Gimana Mbak? Maksudnya? Pakai aplikasinya salah satu aja boleh enggak? Boleh. Tapi kan Oh, yang berarti untuk yang lebih dari perbandingan. untuk yang lebih dari yang Anova deh ya. Anova itu cuma ada di G-Power. Oh iya ya. Oke, oke. Masalahnya satu kagak ketemu. Habis nih, nggak ada nih. Yang angkatan 2019 nggak pernah dikasih tugas kayak gini, Po. Aku udah nanya yang biostat tahun lalu, Mm-mm. tulis itu review jurnal. Hmm, Tapi aku tanya juga kalau UTS-nya tuh soal, UAS-nya juga review jurnal. UTS-nya soal, UAS-nya review jurnal, berarti nggak soal. Apa Mbak? UAS-nya berarti nggak soal, Review jurnal. tapi UTS-nya soal. Oh, oh. Mumet nggak tuh soalnya? Nanti tak liatin. Mantap. Soalnya aku dikasih soal dan jawaban dong. Wah, maulah, boleh. Soal dan jawabannya Mbak Rosa. Mau. Berarti kita diskusi aja besok yang buat mau UTS Biostat buat ngebahas itu juga. Oke. Tapi nggak tahu kan, katanya bapaknya bisa nawar kan kita mau apa UTS-nya. Semoga aja bisa review jurnal sih, jadi meringankan beban. Berat Mbak. Kenapa? Bagi diriku yang makulnya tidak sedikit tuh. Oh iya. Minggu kedua aku 4 loh. Set. Ya karena memang beda. Biar semester depan tuh tinggal ambil 1 kan minimal. Oh, mau ini doang, tesis doang. Enggak lah. Aku ngikutin petuah jus dulu jus. Oke. Ambil machine learning sama start learning katanya. Berarti segini dulu Wah kita. Iya kayaknya Mas kan, soalnya belum nemu juga yang rumus ANOVA. Iya. Kalau Kasihan. dari aku ya, soalnya aku nggak membantu juga. Iya. Kasihan sama yang lain. Pasti mereka pada pusing. Iya. Kecuali Robi sih. Dia mau dangdutan, tenang. Dia diam-diam tuh Mbak. Dia tuh diam-diam udah ngumpulin. Iya betul. Apa kita lanjut stakmat aja Mbak? Nggak kuat. Dia nggak kuat. Kayaknya aku mau baca-baca itu yang apa? Yang soal-soal yang tak dapat terus mau tak bandingin dulu. Biar nggak ketinggalan. Oke. Pasti gara-gara aku jadi gitu ya Mbak. Aku tuh insecure. Jadi saya ikut gara-gara aku udah kuat. Insecure. Oke lah. Ya. Gitu dulu ya teman-teman. Terima Maaf kasih Mas kalau- Gani, Mbak Sil, dan teman-teman. Maaf kalau banyak salah.